Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Mulai dari nikmat yang kecil sampai yang besar, yang kita minta maupun yang tidak, yang nampak secara zahir maupun yang tak nampak, mari kita syukuri. Karena dengan segala kenikmatan tersebut, alhamdulillah kita bisa menunaikan tanggung jawab kita sebagai manusia, beribadah di jalan Allah. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan agar lebih dekat kepada sang pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika baginda Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, tahu enggak kalian siapa orang yang pelit? Ya, sahabat menjawab seperti yang ada di benak kita. Orang yang pelit, yang kalau kita minta tolong dan nolong, yang kalau kita minta sesuatu dan memberi. Itu orang yang pelit menurut para sahabat dan kita juga insyaallah. Tapi kata Nabi, ada yang lebih pelit daripada itu. Siapa ya Rasul? Kata para sahabat. Alladzi dzukirtu indah wa lam yusalli alayya. Kalau nama aku disebut dak nak salawat. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Setiap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, kita kalau tidak mau disebut orang yang pelit harus apa Pak? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salawat yang kita sampaikan ke beliau, ketahuilah nyampe ke Rasul insyaallah. Yang kedua, salawat yang kita sampai ke Rasulullah manfaatnya bukan buat beliau, tapi manfaatnya buat kita sendiri. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi bihi asyarah, kata Nabi. Sekali kalian bersalawat kepadaku, Allah bersalawat kepada kalian 10 kali. Salawatnya Allah kepada kita, ampunan, rahmat, ridho, kasih sayangnya. Jadi tidak rugi kita salawat kayak Nabi. Mengawali kajian kita pada pagi ini, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pagi ini, kita akan bahas kedudukan pemuda di dalam Islam. Sebelum kita membahas bagaimana kedudukan pemuda di dalam bangsa, agama, bangsa dan negara kita mesti mengetahui dulu siapa yang disebut dengan pemuda. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah membagi umur manusia itu ke dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, umur manusia, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah, atau fase yang pertama disebut dengan fase tufuliyah. Dari kata-kata tiflun. Tiflun itu anak kecil. Tufuliyah berarti fase anak-anak. Sejak dia lahir sampai
sebelum dia akil baligh. Ini namanya fase tufuliyah. Ada lagunya Nisa Sabian itu, Atunat Tufuli, tentang Palestina. Walaupun ini sebenarnya bukan lagu asli dia. Ini lagu orang Arab. Atunat Tufuli, kembalikan masa kecil kami. Nah, itu judulnya. Lagunya sangat sedih tentang anak-anak Palestina yang masa kecilnya dirampas oleh Zionis. Fase tufuliyah, 0 sampai sebelum akil baligh. Fase yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, namanya fase syabab. Syabab ini sejak dia akil baligh ditandai dengan tanda-tanda kedewasaan, mimpi basah, keluar darah haid, dan beberapa tanda dewasa yang lain, sampai umurnya 40 tahun. Nah, ini fase syabab namanya. Syabab. Ada juga yang menyebutnya fase remaja. Akil baligh sampai 40 tahun. Di sini kayaknya masih ada. Saya sendiri udah lewat. Saya 41. Nah, ya. Jadi muka be muda, umur lah tua. Para orang muka tua, umur muda. Nah, saya sering ditanya orang, Ustadz berapa umurnya? Kami kira Ustadz 20 tahun. Padahal kan 40 lebih umur. 41 saya. Oktober nanti malah 42. Ini fase syabab. Fase syabab inilah yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Syabab. Nah, ini yang akan menjadi objek kajian kita. Yang ketiga, fase kuhulah. Kuhulah ini 40-60 tahun. Dari 40 sampai 60. Menengok mukanya banyak di sini kita. 40 ke 60. Ini bahasa lainnya fase dewasa. Ditandai dengan matangnya 3 hal. Intelektual, emosional, sama spiritual. Orang di umur 40-60 itu mestinya intelektualnya sudah matang. Keilmuannya, khususnya ilmu agama. 40-60. Kemudian tidak hanya intelektualnya yang matang, emosionalnya juga matang. Dia lebih bisa menguasai perasaannya, bukan perasaan yang menguasai dia. Kalau bahasa anak muda sekarang tuh udah gampang baperan. 40-60 udah cepat tersinggung. Emosinya lebih stabil, tidak dia labil lagi. Dan yang ketiga, matangnya spiritualnya, ibadahnya. 40-60 itu, ini tahajudnya biasanya sudah rutin. Duhanya sudah tiap hari. Ngajinya biasanya sudah one day one juice mestinya. 40-60. Ya, beberapa amalan-amalan sunnah yang menunjukkan kematangan spiritualnya sudah dia istiqomahkan. 40-60. Ini yang dulu pernah disebutkan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik rahimahullah, orang-orang dulu kata Imam Malik di kota Madinah, umur di bawah 40 tahun yang mereka kejar dunia. Di bawah 40 tahun. Tapi kalau lah lewat 40 tahun, orang-orang di kota Madinah dulu zaman kami kata Imam Malik tidak lagi ngejar dunia. Kalaupun dia ngejar, porsi akhiratnya lebih besar. 40-60 itu lah mulai berpikir bagaimana ngejar akhirat, bukan lagi bagaimana mengejar dunia. Tapi sayang kebanyakan kita 40-60 malah lagi sibuk. Sibuk apa Pak? Sibuk ngejar dunia. Lagi sibuk nak nambah bini. 40-60 itu. Lagi sibuk nak nambah harta. Lagi sibuk nak jadi ini, nak jadi itu. Mestinya kata Imam Malik 40-60 itu ini fase yang sangat kritis. Karena dia mulai menabung bekal. Karena Rasulullah juga pernah mengingatkan kita yang dulu sering saya sampaikan hadisnya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku kata Nabi 60-70. Maka orang-orang di fase kuhulah ini dia mulai banyak menabung bekal. Karena mereka mulai meyakini jangan-jangan umur yang tersisa ini tidak cukup menabung amal.
Jangan-jangan umur yang tersisa tidak cukup untuk bertaubat. Jangan-jangan umur yang tersisa tidak cukup untuk mempelajari semua ilmu agama. 40-60. Tidak lagi ngejar dunia. Kalaupun masih, porsi akhiratnya jauh lebih besar. Silakan masing-masing mengevaluasi dirinya. Fase yang terakhir, kata Imam Ibnul Qayyim, ada namanya fase syaikhukhah. Dari kata-kata syekh. Syaikhukhah itu artinya fase orang tua. Ini 60 ke atas. Kalau ini, dia benar-benar sudah melepas dunianya. Benar-benar sudah mulai mengejar akhirat benar nih. Dunianya lah tidak kepikir lagi. Kalaupun dia punya duitnya dia berpikir untuk akhiratnya. Kalaupun dia punya kekuasaannya sudah berpikir untuk akhiratnya. Syaikhukhah, orang tua. Ini orang-orang yang maaf sudah bau tanah. Ya, tinggal nungguin ajal baik. Kalau bahasa saya lah diincar malaikat Israel ini. 60, 70 atau 60 ke atas. Dan kayaknya ada yang di sini itu. Ada Pak? Yang banyaknya kukulah tadi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi 4 fase umur manusia menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Fase tufuliyah, fase anak-anak 0 sampai akil baligh. Fase syabab, pemuda atau remaja, akil baligh sampai 40 tahun. Fase kuhulah 40 sampai 60. Dan fase yang terakhir syaikhukhah 60 ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kedudukan pemuda di dalam Islam? Kalau kita kaji dalil dari Al-Quran dan hadis, sekaligus beberapa ungkapan alim ulama dan tokoh-tokoh hebat, kita akan mendapati paling tidak ada 8 kedudukan pemuda di dalam Islam. Yang pertama, nasib agama dan bangsa kita itu berada di tangan para pemuda. Nah, ini sering kita mendengar pepatah bahasa Arab. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa datang. Atau pemuda hari ini generasi yang akan datang. Nah, kita mau melihat bagaimana Indonesia 40, 50, 60, 70 tahun ke depan. Lihat pemudanya sekarang. Kalau pemudanya ada apelang kosa, lihat begitulah nanti bangsa kita ke depan. Kalau pemudanya suka tawuran, pemudanya narkoba, pemudanya sibuk pacaran dan seterusnya, macam itulah nasib bangsa negara kita, termasuk agama kita ke depannya. Tapi kalau pemuda-pemuda sekarang adalah pemuda yang peduli dengan dirinya, untuk memperbaiki kualitas dirinya, insya Allah Indonesia akan menjadi yang dicita-citakan, generasi emas 2000 berapa ya? 2050 ya, emas, generasi yang mudah-mudahan terwujud ya, bukan generasi cemas, generasi emas. Karena generasi cemas itu kalau pemudanya banyak narkoba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu pepatah bahasa Arab. Ada seorang penyair dari Mesir, namanya Mustafa Al-Ghulayaini. Di dalam salah satu ungkapan syairnya, beliau pernah memberikan gambaran betapa luar biasanya para pemuda. Kata Mustafa Al-Ghulayaini, inna fi yadis syabab khairu amril ummah. Di tangan para pemuda lah, kata beliau, kebaikan umat ini, umat Islam. Di tangan para pemudanya. Wa fi aqdamiha hayataha. Dan nasib agama kita ini di setiap langkah kaki mereka lah digantungkan harapan agama kita. Oleh karena itu saya mengajak, ini materi biasanya saya sampaikan di sekolah-sekolah. Saya bilang, anak-anak muda, ayo belajar yang rajin. Perbaiki diri dengan kualitas agama, bekali diri dengan banyak keterampilan, karena agama kita ini nasibnya berada di tangan kalian. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, nasib agama dan bangsa kita itu berada di tangan para pemuda. Nah, ini sering kita mendengar pepatah bahasa Arab. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa datang. Atau pemuda yang
Kedudukan pemuda yang harus kita ketahui, pemuda itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang sangat hebat. Kita sering mendengar ungkapan dari Soekarno, proklamator kita, berikan aku 1000 orang tua, aku akan apa? Aku akan cabut Gunung Semeru dari akarnya, 1000 orang tua. Dan berikan aku 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia. Nah, itu ungkapan Soekarno yang sangat luar biasa. Beliau ini memang seorang orator. Kata-katanya memang bisa menggugah, motivator juga. Dan yang jelas beliau seorang proklamator. Orasinya sangat bagus dan bisa menggugah semangat perjuangan bangsa kita pada saat itu. Beri aku 1000 orang tua, aku akan cabut Gunung Semeru dari akarnya. Ini orang tua yang punya kualitas. Tapi kata beliau, beri aku 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia. Nah, 10 pemuda yang beliau maksud ini, pemuda yang punya kualitas, pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang punya kekuatan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan pemuda. Lebih hebat daripada 1000 orang tua. 10 pemuda lebih hebat daripada 1000 orang tua tadi. Dan kalau kita melihat sejarah, di dalam Islam ternyata memang banyak pemuda-pemuda hebat. Usamah bin Zaid, 18 tahun, sudah menjadi panglima perang ke negeri Syam. 18 tahun, Pak. Usamah bin Zaid punya jiwa leadership yang sangat luar biasa. Ibnu Umar dan Al-Barra menjadi pasukan perang Badar yang paling muda. Abdullah bin Umar dan Al-Barra bin Azib, Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amru yang membunuh Abu Jahal. Ini yang membunuh Abu Jahal itu bukan orang tua, tapi 2 pemuda. Namanya Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amru bin Al-Jamuh. Dua-duanya mengaku membunuh Abu Jahal, dan setelah dicek pedangnya ternyata benar. Masing-masing ada darah Abu Jahal di situ. Zaid bin Sabit 17 tahun sudah menjadi sekretarisnya Nabi. Kita dulu 17 tahun apa gawi, Pak? Lagi sibuk main bal. 17 tahun. Budak sekarang 17 tahun sibuk nongkrong di warung kopi. Tidak tahu apa gawi ya, main game. Ya. Kemudian Attab bin Usaid 18 tahun sudah diangkat menjadi gubernur Mekah. Muhammad Al-Fatih 22 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun, sudah menaklukkan Konstantinopel. Beliau inilah pemuda yang pernah diprediksi oleh Nabi akan ada Konstantinopel akan ditaklukkan, kata Nabi. Yang menaklukkannya pemimpin terbaik, tentaranya tentara terbaik. Kalau yang belum menonton film Muhammad Al-Fatih, perlu, Pak. Itu filmnya sangat bagus. Abdurrahman An-Nasir 21 tahun sudah menjadi gubernur di Andalusia, Spanyol. Spanyol itu pernah menjadi basisnya umat Islam, Pak, sebelum diusir pada saat itu oleh Ratu Isabella. Maka Isabella itu tidak bagus tuh artinya. Ya, walaupun dijadiin lagu kan sama orang Malaysia. Kemudian Muhammad Al-Qasim 17 tahun sudah menaklukkan India, yang membawa Islam ke India. Jadi memang pemuda-pemuda hebat itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, mereka menaklukkan dunia. Di samping itu ada Umar bin Abdul Aziz 35 tahun, masih di fase syabab ini, menjadi khalifah. Yang ketika beliau menjadi gubernur atau khalifah, bukan gubernur, maaf, tidak satupun orang yang mau menerima zakat. Itu menunjukkan sejahteranya rakyat beliau. Jadi pemimpin tidak lama, Pak, cuma 2 tahun lebih. Makanya pemimpin bahaya kalau 5 tahun sebenarnya. Beresiko korupsi, apalagi 5 tahun tidak benar pulih. Sarau hidup kita. Kalau 5 tahun benar enak, Pak. Ini 5 tahun tidak benar. Ya, walaupun janjinya tidak salah-salah sebelum terpilih. Nah, sarau kita. Nah, makanya pemimpin tuh bagusnya ya 2-3 tahun bela. Ya. Kau tidak tahu ketua masjid berapa tahun tuh masa jabatannya?
Kalau ketua masjid lama juga ada bagus juga, Pak. Ya, nanti kita kudeta bela nih kalau lama juga ketua masjid kita. Kemudian Syaifuddin Quds, panglima perang di Mesir, muda, umurnya masih di bawah 40 tahun. Itu mampu mengalahkan pasukan Mongol. Pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Itu dikalahkan oleh Syaifuddin Quds namanya. Dari Mesir, seorang pemuda juga. Tariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol ya pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, khalifah dari Bani Umayyah. Pemuda juga. Cerita tentang beliau ini kan menarik. Beliau menaklukkan Eropa, tapi kapal perangnya ditenggelamin. Sampai beliau bilang, kalau kalian mau pulang tuh kapal kita lancong. Gak ada pilihan lain kata beliau, mati syahid atau hidup mulia. Kita perang, ayo. Akhirnya tentaranya tergugah. Nah, pulang gak baca lagi. Nah, itu pemimpin-pemimpin yang cerdas. Tahu bagaimana memotivasi rakyatnya, tentaranya. Dibakar semua kapal laut mereka. Nah, pilihannya udah, gak ada pilihan lain. Kecuali perang, kita menang, mati hidup mulia. Atau kita mati syahid. Nah, tentang Tariq bin Ziyad. Kemudian ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan dinasti Fatimiyah di Mesir. Beliau mendirikan dinasti Ayyubiyah dan yang mengganti mazhab fikihnya Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Pak. Dulu Al-Azhar itu yang membangunnya adalah dinasti Fatimiyah, alirannya Syiah. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Mesir, Al-Azhar diganti menjadi Sunni. Jadi jangan takut, saya ini alirannya Sunni, Pak. Jadi kami bukan Syiah. Itu yang juga menaklukkan Palestina, Al-Quds, mengalahkan pasukan salib. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi itu nggak jauh dari kampus kami, itu berdiri kokoh sampai sekarang. Yang ada duit, perlulah sekali-kali ke sana, Pak. Melihat bagaimana jejak perjuangan orang-orang hebat di Mesir sana. Ya, mendak tahu supaya tidak bingung ngajak saya nanti. Bayari tapi. Biar nanti saya tunjukkan tempat-tempat hebat di sana, termasuk makam Imam Syafi'i. Itu ada di Mesir. Makanya paling cocok belajar mazhab Syafi'i itu ke Mesir. Karena di sana Imam Syafi'i membangun mazhab jadidnya. Imam Syafi'i itu punya dua mazhab. Mazhab Qadim di Irak, mazhab jadid di Mesir. Jadi beliau merevisi beberapa pendapat-pendapat fikihnya. Sehingga banyak orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i sendiri tidak tahu nih, Pak. Dan Imam Syafi'i kuburnya ada di Mesir. Murid-muridnya banyak sekali di Mesir. Al-Azhar Kairo Mesir itu kebanyakan dosennya alirannya Syafi'i, walaupun ada mazhab yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hebatnya pemuda. Jadi mereka punya peran yang luar biasa. Di Indonesia ada pemuda-pemuda hebat juga yang ikut mewarnai Indonesia. Jenderal Sudirman diangkat menjadi panglima perang tertinggi di umur 29 tahun. Ahmad Nasution, Pak, menjadi kasat 31 tahun. Soekarno menjadi presiden 40 tahun. Nah, maka mungkin gara-gara inilah undang-undang di kita itu mewajibkan presiden wakil presiden 40 tahun, walaupun sudah berubah dengan keputusan 60 kemarin di MK. Ya, jadi nyalon yang di bawah 40 tahun lah pacak sekarang. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama, yang kedua. Jadi pemuda itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Sudah dibuktikan dalam banyak sejarah. Ya, baik sejarah dunia maupun sejarah peradaban Islam. Yang ketiga, Al-Quran banyak berbicara tentang pemuda. Jumlah ayat Al-Quran itu bukan 6.666 ayat, bukan. Itu jumlah kandungannya menurut Abdullah bin Abbas. Orang sering menyebut jumlah ayat Al-Quran 6.666. Padahal 6.666 ayat itu jumlah kandungannya, kata Abdullah bin Abbas, bukan jumlah ayatnya. 6.000 ayat Al-Quran itu, kata Abdullah bin Abbas, berisi tentang kisah. 600-nya berisi tentang kebesaran Allah, 60-nya berisi tentang muamalah, 6-nya berisi tentang hudud. Hudud itu hukuman Allah yang disegerakan di dunia. Pelanggaran yang hukumannya disegerakan di dunia. Maling potong tangan, zina dicambuk, nuduh orang berzina cambuk 80 kali, minum arak 40 kali. Nah, itu hudud namanya.
ada 6. Jadi 6.000-nya berisi tentang kisah, 600-nya kebesaran Allah, 60-nya muamalah, 6-nya hudud. Tapi jumlah ayat Al-Qur'annya 6.236 ayat. Bukan 6.666. Nah, dari 6.236 ayat tadi, mayoritas isinya adalah kisah. Dan mayoritas kisah dalam Al-Quran itu kisah para nabi dan rasul. Mayoritas kisah nabi dan rasul dalam Al-Quran, kisah mereka di waktu mereka masih muda. Dan Al-Quran banyak bercerita tentang pemuda di dalam Al-Quran. Ada cerita tentang para nabi dan rasul yang diangkat di umur mudanya. Nabi dan rasul itu diangkat rata-rata umurnya 40 tahun, Pak. Lagi-lagi ini yang menyebabkan dulu syarat presiden, wakil presiden 40 tahun itu. Samping presiden kita tadi 40 tahun. Karena memang Nabi dan Rasul itu diangkat umurnya rata-rata 40 tahun. Ya, cuma untungnya saat itu belum ada MK. Jadi tidak baca para Nabi itu menggugat cepat. Qabil dan Habil. Nah, ini cerita tentang pemuda dalam Al-Quran. Ada lagi cerita tentang Yusuf. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Pemuda yang bahasa Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka. Ashabul Kahfi, pemuda gua. Ada lagi cerita tentang Ashabul Ukhdud di Quran surah Al-Buruj. Kutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Nah, cerita pemuda hebat juga yang lebih memilih dibakar daripada membakar keimanan mereka. Zulkarnain, pemuda juga. Maryam, pemuda. Jadi Al-Quran banyak berbicara tentang pemuda. Belum lagi tentang pemuda-pemuda hebat di dalam Al-Quran. Ada cerita tentang pemuda yang mencari, yang rajin belajar dan bertauhid, Nabiullah Ibrahim. Ada pemuda yang punya kesabaran dan taat pada orang tua, Ismail. Ada pemuda yang tipe menjaga syahwatnya, Yusuf. Ada pemuda yang menjaga kesucian dan taat kepada Tuhannya, Maryam. Ada pemuda yang istiqomah dalam keimanan, Ashabul Kahfi tadi. Dan ada pemuda yang istiqomah dalam kebenaran, Ashabul Ukhdud. Nah, ini hebatnya pemuda. Yang keempat, nah ini yang menarik nih Pak. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, pemudalah yang menyambut dakwah Islam. Jadi ketika Islam datang di kota Mekah, yang menyambut dakwah Nabi itu bukan orang tua. Orang tua itu tetap dalam keyakinan agama nenek moyang mereka. Tapi yang menyambut dakwah Nabi, kata Imam Ibnu Katsir, itu justru adalah para pemuda. Kalaupun ada orang tua yang menyambut dakwah beliau, hanya segelintir saja. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang pemuda. Jadi pemudalah yang menyambut dakwah Islam. Kemudian yang kelima, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, semuanya pemuda. Tidak ada orang tua, Pak. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ini dijelaskan Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abu Bakar. Nah, itu ketika masuk Islam itu masih sangat muda sekali. Abu Bakar saat itu umurnya 37 tahun. Masih disebut fase syabab. Ya, pemuda. Ya, kemudian ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pada saat itu umurnya 26 tahun. Kemudian ada Utsman bin Affan 20 tahun. Habis itu ada di bawah Abu Bakar tadi, kita urutan ya. Abu Bakar yang paling tua 37 tahun. Abdurrahman bin Auf 30 tahun, pemuda. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 27 tahun. Umar bin Khattab 26 tahun. Utsman yang menyambut dakwah Nabi tadi, Pak, dan mereka dijamin masuk surga, 20 tahun. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Sa'id bin Zaid belum genap 20 tahun, tidak disebutkan berapa umurnya. Kemudian ada Tolhah bin Ubaidillah 12 tahun, yang kalau saya nggak salah Tolhah inilah yang menjadi tameng hidupnya Nabi dalam perang Uhud. Di tubuh beliau itu banyak bekas tombak dan panah. Kalau di Tolhah itulah meninggal mungkin Rasulullah di perang Uhud, Pak.
Zubair bin Awam 8 tahun, Ali bin Abi Thalib 8 tahun, Pak. Menggantikan posisi tidur Nabi ketika Nabi hijrah. Ini pemuda-pemuda hebat yang dijamin masuk surga. Kemudian yang keenam, Rasulullah punya tim khususnya, dan semuanya isinya pemuda, Pak. Ali bin Abi Thalib 8 tahun tadi, Zubair bin Awam 8 tahun, Thalhah bin Ubaidillah 12 tahun, Al-Arqam bin Abil Arqam sudah menyerahkan rumahnya menjadi pusat dakwah Nabi, 12 tahun umurnya. Kemudian Sa'id bin Zaid 20 tahun, Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah. Jadi kenapa penduduk Madinah itu menyambut dakwah Nabi? Sebelum mereka menerima dakwah Nabi, mereka minta Nabi mengirim seorang da'i. Siapa da'inya? Mus'ab bin Umair. Beliau yang mengkondisikan penduduk Yasrib pada saat itu. Sehingga ketika umat Islam dan Rasulullah hijrah ke Madinah, mereka timbul kerinduan yang luar biasa. Mus'ab bin Umair, pemuda yang sangat tampan, anak orang kaya, yang kalau beliau berjalan, lo menyampak mukanya, orang lah tahu nih Mus'ab, saking harumnya badannya. Nah, kalau kita saking busuknya orang lah tahu. Ya, kalau Mus'ab saking harumnya, Pak. Nah, ini Masya Allah. Ketika beliau meninggal, Nabi menangis. Kenapa? Ditutup kepalanya, kaki ketingok kainnya. Ditutup kakinya, kepalanya ketingok. Padahal sebelum beliau masuk Islam, Mus'ab ini anak orang kaya, Pak. Mus'ab bin Umair. Umar bin Khattab, ya tadi 26 tahun. Abdurrahman bin Auf, seorang entrepreneur yang ketika beliau tiba di kota Madinah dipersaudarakan dengan lupa saya, Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Jadi ketika saat itu Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya orang Ansor yang paling kaya. Ini aktsaral ansari mala. Dan kalau kamu mau, saya bagi setengah harta saya setelah dipersaudarakan. Dan saya punya 2 istri. Kalau kamu mau, kamu pilih mana yang kamu naksir, saya ceraikan, kamu boleh nikah. Bayangkan, Pak, persaudaraan yang dahsyat. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia cukup mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Nah, ini orang hebat ini, Pak. Dan dia tahu untuk menguasai dunia itu pasar. Makanya ulama kita mengatakan di dunia ini ada 2 peradaban. Kalau antum ingin menguasai dunia, kuasai pasar. Sering-sering pergi ke pasar, bisnis. Tapi kalau antum ingin menguasai akhirat, sering-sering pergi ke masjid. Jadi 2 peradaban dunia, Pak. 2 peradaban kita. Peradaban dunia ada di pasar, peradaban akhirat ada di masjid. Maka kalau pengen ya wafil akhirati hasanah, masjid. Fid dunia hasanah, pasar. Ya, dan dua-duanya harus kita pegang. Ya, karena kita diminta bukan hanya wafil akhirah hasanah saja. Doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirah, dua-duanya. Ini mengajarkan hidup kita tuh mesti seimbang. Jadi tidak boleh kita melepas dunia demi ngejar akhirat. Tidak boleh, dunia tetap harus kita pegang. Tapi megang dunia untuk mendapatkan akhirat. Jadi jangan sampai gara-gara dengar ceramah harus ngejar akhirat, akhirnya bini dicerai. Iya, harta diberi ke orang. Salah itu, Pak. Dulu pernah datang sekelompok sahabat Nabi yang bertanya kepada istri-istri Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi. Ya diceritakan, Nabi kalau tahajud sampai bengkak kakinya. Akhirnya sebagian di antara mereka mengatakan, kalau demikian akan saya tahajud tiap malam. Saya akan puasa tiap hari. Lalu ada yang ketiga mengatakan, saya akan tinggalkan anak istri saya mau ngejar akhirat saja. Ucapan mereka didengar oleh Nabi, dan Nabi sampai saat itu mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Kalian yang tadi ngomong antum alladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang tadi ngomong gini-gini, kata Nabi, saya ini lebih takut sama Allah, lebih bertakwa. Saya tahajud tapi ada malam saya beristirahat. Saya puasa tapi ada hari yang saya tidak berpuasa. Jadi beliau itu hidupnya seimbang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketujuh, pemuda yang rajin ibadah akan selamat hari kiamat. 7 golongan yang akan selamat pada hari kiamat, kata Nabi, hadisnya sahih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh
Ya, ada 7 golongan yang akan selamat pada hari kiamat. Satu di antaranya adalah syabun, di urutan keduanya bahkan setelah al-imamul adil, pemimpin yang adil, urutan keduanya syab, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh beribadah di jalan Allah. Jadi kalau ada orang di umur 40 tahun rajin belajar, rajin beribadah, rajin bermanfaat buat siapapun, insya Allah hari kiamat selamat. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kedudukan pemuda yang tidak boleh dianggap remeh. Allah kagum dengan pemuda yang baik. Ini hadisnya riwayat Syu'aib Al-Arnaud dalam kitabnya Takhrijul Musnad. Nomor hadisnya 17.371. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la ya'jabu minasyab laisat lahu sabwah." Allah itu, kata Nabi, sangat kagum dengan pemuda yang tidak punya hal-hal negatif. Nah, ini bahasa saya nih Pak. Allah kagum dengan orang tua yang rajin ibadah. Tapi Allah lebih kagum lagi dengan anak muda yang rajin beribadah. Allah benci dengan anak muda yang rajin maksiat. Tapi Allah lebih benci lagi dengan atok-atok nek-nek hobi maksiat. Nah, itu Allah lebih benci lagi. Allah benci dengan orang kaya yang sombong. Tapi Allah benci juga dengan orang miskin, lebih benci lagi dengan miskin yang sombong. Allah benci dengan orang pintar yang sombong, Pak. Orang berilmu yang sombong. Tapi Allah lebih benci sudah bodoh sombong pula. Allah benci dengan orang ganteng yang sombong. Tapi Allah lebih benci lagi lah jiyat taipau. Ayo, jangan sombong ya. Jadilah pemuda-pemuda yang hebat. Jazakumullah. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mari kita motivasi anak-anak muda kita, ya khususnya anak-anak kita Pak, agar mereka menjadi pemuda yang hebat. Karena nasib agama, bangsa dan negara kita tergantung para pemudanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apapun yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah menutup aib-aib kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan, mengistiqomahkan kita dalam kebaikan. Kalaupun kita harus meninggal, mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.